Selamat datang di KOKIMP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrul Muhammad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk baru. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk. Kita harus tahu dulu pengembangan produk itu apa. Nah, pengembangan produk baru ini menurut disebut new product development itu serangkaian tindakan perusahaan yang bertujuan mengembangkan produk baru yang dimaksudkan untuk diperkenalkan ke pasar. Nah, setiap perusahaan ini punya pendekatan berbeda dan spesifik untuk mengembangkan produk baru. Namun, secara umum ada sejumlah proses yang saling terkait dan identik. Yang pertama itu ada penciptaan ide. Penciptaan ide itu di mana perusahaan secara sistematis mencari ide-ide baru dan berupaya gimana sih carinya ide yang bisa menghasilkan profit yang memang lebih lanjut gitu, lebih besar daripada yang lainnya. Nah, dalam munculkan ide terlalu sedikit gagasan yang dapat dihasilkan itu salah satu resikonya. Namun, ide yang terlalu banyak tapi nggak berkualitas juga merupakan resiko. Selanjutnya ada penyaringan ide. Nah, penyerangan ide itu di mana perusahaan ngelakuin pemangkasan awal nih untuk filter banyak ide yang tadi dan ditentuin mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling memungkinkan untuk diimplementasikan sesuai dengan keadaan dan juga sumber daya gitu. Nah, kesalahan dalam penyerangan ini dapat muncul gitu loh dalam proses ini di mana perusahaan mungkin menolak ide yang baik atau menerima ide yang buruk. Selanjutnya ada analisis bisnis. Analisis bisnis ini di mana ada kadang ada risiko bias gitu atau analisis yang nggak memadai di mana perusahaan itu terlalu percaya diri atau mungkin membuat proyeksi yang overestimate. Seringkali biasanya untuk nyenengin jajaran atasan atau jajaran direksi pemegang sahamnya. Nah, tetapi terlalu pesimis juga nggak baik karena perusahaan cenderung mengalokasikan sumber daya yang kurang jika ternyata produk yang diterima itu baik pula. Nah, oleh karena itu perusahaan biasanya akan buat skenario nih yang mana sih yang mungkin terjadi kalau misalkan ide itu diimplementasikan. Selanjutnya ada pengujian konsep, di mana perusahaan menguji konsep produk baru kepada sejumlah kecil konsumen yang ditargetkan untuk nilai nih ada tarik si produk baru ini terhadap si konsumennya itu. Yang penting tuh konsepnya dulu gitu. Apakah mereka suka atau mereka kurang suka. Nah, resikonya itu konsep yang dikembangkan kurang optimal dalam beberapa cara karena ini kan masih terbilang baru, jadi terkadang konsep ini tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk, di mana konsep produk diubah menjadi produk fisik, dan dalam pengembangan produk ada resiko nih bahwa masalah kualitas terlewatkan, lebih mementingkan kuantitas dan juga lebih mementingkan um, minimnya dana yang dikeluarkan. Nah, sering muncul ketika jumlah yang lebih besar diproduksi nanti gitu. Lalu selanjutnya ada pengujian pasar. Nah, pengujian pasar ini dipasarkan secara realistis dalam skala kecil dulu nih dan dengan cara yang terkontrol supaya bisa belajar si perusahaan tentang penerimaan produk baru dan menyempurnakan pendekatan pemasaran keseluruhan. Dalam uji pemasaran ini ada resiko kalau si pesaing ini bisa belajar dari perusahaan tersebut dari kadang penawaran pasar, begitu dapat pengetahuan lain untuk mengembangkan respon kompetitif yang lebih efektif lagi. Nah, di sini si perusahaan harus hati-hati. Lalu yang terakhir ada komersialisasi, di mana perusahaan masuknya si produk baru ini ke pasar tapi dengan jumlah atau skala yang lebih besar. Di sini perusahaan itu udah berkomitmen untuk bersaing, udah tahu di mana titik lemah dan juga titik sensitif dari si pesaingnya tersebut, udah pede, udah bisa dikeluarkan skala yang lebih besar, tapi ada risikonya juga nih bahwa produknya gagal karena kadang kalau misalkan sudah skala lebih besar itu kan produksinya itu nggak sebagus kualitas yang skalanya kecil ya. Kadang si pelanggan ini merasa tidak terpenuhi harapannya atau mungkin si manajemen perusahaannya merasa ini masih kurang gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.